Di era modern yang penuh tantangan, salah satu masalah yang masih sering kita hadapi adalah perundungan. Di sekolah-sekolah, perundungan bisa terjadi tanpa disadari, dan dampaknya sangat merusak bagi perkembangan siswa. Bagaimana cara untuk menghadapi tantangan ini? Dan bagaimana cara kita membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Opi Vita Mayangsari. Saya adalah guru di SD Negeri Bujanggadung, Kota Cilegon, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila melawan perundungan dengan permainan interaktif Lusba, Ludo Sekolah Bahagia. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas seorang pendidik adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya dan memastikan bahwa dalam proses tersebut anak-anak bisa selamat dan bahagia dalam kemerdekaan belajar. Konsep kemerdekaan belajar anak dapat diterapkan melalui pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya, pendidikan yang guru berikan berorientasi pada anak dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Salah satu contohnya dengan bermain sambil belajar. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa permainan anak itulah pendidikan. Kodrat anak adalah bermain sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan pola permainan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 adalah bagian penting dari kurikulum Merdeka yang dirancang untuk membantu siswa mengembangkan karakter dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik. P5 membantu siswa memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu melalui proyek-proyek yang beragam. Siswa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan bekerja sama. Sebagai salah satu sekolah penggerak di Kota Cilegon yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, SD Negeri Bujanggadung mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Salah satu bentuk inovasinya adalah melawan perundungan melalui permainan edukatif Lusba, Ludo Sekolah Bahagia, sebuah cara kreatif untuk mengajarkan nilai-nilai anti perundungan kepada siswa. Dengan pendekatan yang menyenangkan dan interaktif, kami berharap peserta didik dapat lebih menghayati dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Proyek ini dimulai dengan membentuk tim fasilitator untuk merancang aktivitas yang mendukung dimensi profil pelajar Pancasila. Kami mengelompokkan pelaksanaan proyek ke dalam beberapa tahap: pengenalan, eksplorasi, aksi, dan refleksi. Pada tahap perancangan permainan ini, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, juga melibatkan siswa dalam mendesain papan permainan, mulai dari membuat gambar, menulis pertanyaan, hingga membuat aturan permainan. Selamat pagi anak-anak hebat. Kegiatan pengenalan dimulai dengan mengajak siswa memahami apa itu perundungan. Hari ini kita akan belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Subtema Aku Cinta Diriku dan Sekitarku. Nah, fokus kita adalah kita ingin membangun lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu perundungan? Saya, Bu. Perundungan adalah tindakan menyakiti orang lain secara terus-menerus. Ya, betul sekali anak-anak. Perundungan adalah perbuatan yang menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, sekarang siapa yang tahu apa saja bentuk-bentuk dari perundungan? Saya, Bu. Bentuk perundungan ada 3 macam. Ada verbal, fisik, dan juga mental. Pada kegiatan eksplorasi, siswa diajak untuk menganalisis dampak buruknya terhadap diri mereka sendiri, teman-teman, dan lingkungan sekolah.
Nah, sekarang mengapa kita harus melawan perundungan? Ada yang tahu? Saya, Bu, karena kalau kita tidak menghentikan perundungan itu, maka akan semakin banyak korban perundungannya. Apalagi dampak dari perundungan? Saya, Bu, dampaknya adalah korban akan menjadi depresi, trauma, dan stres. Dan korban pun bisa sampai bunuh diri. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan P5, yaitu belajar tentang melawan perundungan melalui kegiatan yang seru. Mau tidak anak-anak? Dalam tahap aksi, siswa berkolaborasi dalam permainan ludo petualangan. Permainan ludo ini memadukan elemen klasik permainan dengan pesan moral anti perundungan. Dalam permainan ini terdapat petak-petak khusus seperti petak kejujuran, kuis, aksi, tantangan, dan keberuntungan. Setiap petak pada papan permainan memiliki makna khusus yang mengajarkan siswa cara mengatasi bullying, membantu korban, dan mengambil tindakan positif di sekolah. Permainan ini juga menantang pemain untuk berpikir kritis dan bertindak empati. Permainan ini juga menantang pemain untuk berpikir kritis dan bertindak empati. Apakah kamu pernah tidak mau sekelompok dengan teman tertentu? Ya, pernah sih, makanya jangan. Setiap peta khusus ini dilengkapi dengan barcode yang dapat di-scan menggunakan smartphone. Barcode ini membuka kartu-kartu spesial seperti kartu kejujuran, kartu pertanyaan, kartu tantangan, kartu kuis, dan kartu keberuntungan. Kartu-kartu ini memicu aksi reflektif dari siswa, seperti menjawab pertanyaan kuis, menyelesaikan tantangan, atau mendapatkan keberuntungan yang membantu perjalanan mereka dalam permainan. Misalnya, kartu tantangan mengharuskan siswa untuk berbicara di depan teman-temannya tentang pentingnya melawan bullying. Sedangkan kartu kejujuran menguji kemampuan mereka untuk bertindak jujur dan adil dalam situasi perundungan. Selama permainan berlangsung, siswa bergiliran melempar dadu dan melangkah di petak-petak papan permainan. Mereka berinteraksi dengan tantangan dan tugas yang berbeda. Dengan cara ini, mereka belajar bagaimana menghadapi perundungan di sekolah, melindungi teman, dan mengembangkan empati terhadap orang lain. Permainan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur seperti keberanian, empati, dan kejujuran di dalam diri siswa. Setelah permainan selesai, siswa diajak untuk melakukan refleksi. Mereka mendiskusikan perasaan dan pengalaman mereka selama bermain. Apakah mereka pernah menjadi saksi perundungan di sekolah? Bagaimana mereka dapat mencegahnya di masa mendatang? Diskusi ini membantu siswa untuk lebih memahami bahwa setiap tindakan mereka memiliki dampak baik terhadap diri mereka sendiri maupun orang lain. Refleksi ini menjadi bagian penting dalam pembelajaran untuk membangun kesadaran sosial yang lebih tinggi. Apa saja yang sudah kalian lakukan untuk melawan perundungan? Saya, Bu, saya menasihatinya dan selain itu melaporkan ke guru. Permainan ludo sekolah bahagia memberikan dampak positif bagi perkembangan karakter siswa. Melalui permainan ini, mereka memahami pentingnya bertindak untuk melawan perundungan, membantu korban, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua. Menurut saya permainan kemarin itu keren dan itu bisa membuat kita lebih memahami apa itu arti perundungan. Menurut saya permainannya seru dan bisa mengajarkan apa itu anti bullying. Ayo teman-teman lawan perundungan. Kami berharap praktik baik ini dapat menginspirasi banyak sekolah lain untuk berinovasi dalam pembelajaran anti perundungan. Mari kita bersama-sama membangun sekolah yang bebas dari bullying, di mana semua siswa merasa aman dan dihargai. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.